Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terima kasih kerana setia beribadah bersama Gereja Damai. Dan dimanapun kita berada, saya percaya semua dalam keadaan sehat-sehat sahaja. Oleh itu, mari kita siapkan hati bersama-sama saya membaca iman rasuli dalam Kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu sekali lagi melalui online kita pada minggu ini. Sebelum kita meneruskan pujian penyembahan kita dengan acara selanjutnya dalam ibadah kita, mari kita mengambil masa untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Pujian dan syukur hormat kami kepadamu Tuhan. Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia, teragung dalam hidup kami. Saat ini kami sebagai umat-Mu sama-sama merendahkan diri di kaki salib-Mu, dan kami sama-sama untuk mempersiapkan diri kami untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan persiapkan setiap pemuji dan penyembah-Mu yang memimpin pujian penyembahan dan alat-alat musik yang ada, semua yang akan kami guna pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi semua menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi dengan firman Tuhan selepas ini, kami percaya Tuhan Hamba-Mu yang melayani pada minggu ini dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi saluran-Mu. Dan demikian juga Tuhan, sebentar nanti kami juga akan memberi kepadamu, baik di rumah, baik dimanapun kami berada, baik melalui account, transfer, tangan, yang penyampaian secara tangan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap para pemberkat kami pada hari ini. Siapapun yang telah Tuhan utus untuk memberkati gereja kami tahu itu adalah waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Karena itu kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala sumber dan berkat yang Tuhan tidak pernah hentikan dalam hidup kami, dalam gereja kami, hari lepas hari. Ya seperti sungai yang tidak akan pernah kering, mengalir dan mengalir. Sukacita di hati setiap para anak-anak Tuhan yang memberkati kami hari ini. Jemaat tetap, jemaat persekutu, kawan-kawan seiman, di dalam nama Yesus Engkau memberkati semua. Karena kami tahu Tuhan telah menjadikan mereka sebagai utusan berkat yang memberkati gereja Damai Sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga hancurkan sekiranya ada benda-benda yang tidak berkenan, roh-roh yang menyeludup, yang menghalangi kami menjadi penyembah, pemuji, pemberi dan pendengar firman-Mu sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan segala strategi iblis yang mengganggu konsentrasi kami, dan dalam nama Yesus jadikan kami seorang umat yang mengenal, menjadi pemuji penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati kami dari awal hingga akhir, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, saya ucapkan kepada umat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan sentiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Mari kita puji Tuhan. Mari kita pokokkan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi.
terus dengan penyembahan kita. Kita menyerahkan diri kita pada Tuhan yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta Tuhan memegang kehidupan kita sepanjang kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita menyembah Tuhan. Roh Kudus
ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama yang walaupun tidak secara bersemuka tetapi melalui online kita dapat bersama-sama. Puji Tuhan karena kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk bersekutu bersama-sama. Dan pada hari ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan yang bertajuk kuasa doa mendatangkan mukjizat. Kuasa doa mendatangkan mukjizat. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sehingga pada saat hari ini kami sebentar untuk belajar daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan beri kami pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang baik akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami diberkati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dimanapun seluruh jemaat Tuhan damai sejahtera berada, Tuhan menyertai. Terima kasih Yesus, haleluya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, sebagaimana yang saya telah katakan tadi, bahwa topik kita pada hari ini yaitu kuasa doa mendatangkan mukjizat. Ya, kuasa doa mendatangkan mukjizat. Berarti saya masih berbicara tentang mukjizat. Ya, pada pertama kali saya telah membawa kita dengan kuasa Allah dalam mukjizat. Ya, kuasa Allah dalam mukjizat. Dan kedua yaitu kuasa Allah membuka pintu mukjizat. Dan yang ketiga penghalang terjadinya mukjizat. Dan pada hari ini saya bawa kita untuk melihat kuasa doa mendatangkan mukjizat. Ya, kuasa doa mendatangkan mukjizat. Kalau kita lihat daripada doa ataupun berbicara tentang doa, doa adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat berbicara dengan Tuhan. Ya, doa adalah kesempatan, ya, kesempatan di mana kita dapat berbicara kepada Tuhan dengan di mana kita dapat mengungsikan perasaan hati kita dan apa yang terkandung di dalam hati kita kepada Tuhan. Dan itulah makanya doa adalah kesempatan, ya, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, di mana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga kehidupan doa yang konsisten akan memberikan kita kuasa untuk menakluk segala sesuatu dan membuat mukjizat terjadi. Ya, kehidupan doa yang konsisten ini akan memberikan kita kuasa doa, ya, akan memberikan kepada kita kuasa doa yang konsisten ini akan memberi kita kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu dan membuat mukjizat. Nah, itulah makanya kita harus berdoa terus menerus, ya, bukan hari ini kita berdoa, besok tidak, lusa berdoa, dan hari yang akan datang juga tidak. Tetapi kita harus konsisten. Kita harus berdoa, senantiasa berdoa. Itulah makanya firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa. Untuk itu karena di dalam doa ini kita dapat berbicara kepada Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan. Nah, dalam menjalani hidup yang tidak lepas dari masalah, jangan kita hanya sekadar mengeluh dengan keadaan yang sedang kita alami, tetapi kita harus berdoa untuk mendapatkan mukjizat Tuhan. Bukan hanya sekedar mengeluh. Apabila kita berhadapan dengan masalah, kita mengeluh. Dalam kita menghadapi kesulitan, kita mengeluh, ya, tanpa kita berdoa. Doa ini adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk berbicara kepada Tuhan dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, agar Tuhan akan membuat mukjizat Tuhan itu bagi kita. Dan juga Dia yang menjadikan sumber dari segala akal dan pikiran akan menerangi hati kita dan memberikan petunjuk atas apa yang harus kita lakukan di saat masalah datang menimpa kita. Ya, di dalam doa kita mohon dan agar Tuhan memberikan kepada kita dan memberi kepada kita segala akal pikiran yang baik yang menerangi hati kita dan memberi kita petunjuk atas apa yang kita hadapi
dan supaya Tuhan akan memberi kepada kita hikmat dan bijaksana. Dan itulah makanya kita harus berdoa, saudara. Dan juga doa adalah jalan hidup ini, ya. Doa di mana kita menjalani hidup ini dengan iman, percaya, maka kita akan melihat tangan Tuhan menyertai kita, serta memberi kekuatan dan akan menyatakan mujizatnya kepada kita. Ya, di dalam doa, dan doa ini merupakan jalannya kita untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Jalan hidup ini dan menjalani hidup ini dengan iman, percaya, maka kita akan melihat tangan Tuhan menyertai kita serta memberi kekuatan dan akan menyatakan mukjizatnya bagi kita. Dan itulah makanya kita berdoa. Doa yang bagaimana? Yang mendatangkan mukjizat. Ya, doa yang bagaimana yang mendatangkan mukjizat. Doa yang mendatangkan mukjizat adalah pertama doa yang benar, doa orang yang benar. Ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, jadi doa yang mendatangkan mukjizat itu adalah doa orang yang benar. Nah, kalau kita lihat doa orang yang benar sesuai dengan Yakobus. Nah, apakah maksud orang benar di sini? Ya, apakah maksud orang benar di sini? Apakah kita belum dibenarkan? Ya, apakah kita belum dibenarkan? Saudara, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu bukan usaha kita, saudara. Itu kebenaran yang dianugerahkan kepada kita sehingga status kita menjadi benar di hadapannya ataupun di hadapan Tuhan. Ya, kita telah dibenarkan. Kita sudah pun dibenarkan setelah kita menjadi percaya dan mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu kita sudah dibenarkan karena Yesus telah membenarkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib, dan sehingga menjadikan kita ini adalah orang yang benar. Nah, jadi mengapa orang benar yang didengarkan Tuhan seperti apa yang dikatakan Yakobus itu bukan orang yang benar seperti apa yang saya dikatakan di sini, tetapi karena kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, Dan namun yang dimaksudkan di sini dengan kata benar adalah hidup benar di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Ya, bukan oleh karena mungkin kita bertanya apakah kita belum dibenarkan. Kita telah pun dibenarkan setelah kita percaya, saudara. Setelah kita percaya, setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan kita telah dibenarkan. Ya, karena Kristus telah membenarkan kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah hidup benar di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Banyak orang Kristen ya dikatakan orang percaya, orang Kristen lah kan, tetapi tidak benar hidup mereka. Dan itulah makanya Yakobus itu mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah hidup sehari-hari kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Dan juga di dalam tindakan, perkataan dan semua keberadaan kita harus hidup benar. Jika kita mau supaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan tidak melihat kekristenan kita itu. Tuhan melihat kebenaran hidup kita sehari-hari. Ya, kalau kita lihat banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen di luar sana, ya, yang dinamakan Kristen, tetapi kehidupan seharian mereka tidak menyatakan kebenaran Kristus. Dan apakah Tuhan mendengar doa mereka? Tidak, saudara. Walaupun kita Kristen, yang Tuhan ingin dengar doakan adalah kita yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupan sehari kita itu benar di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam keinginan daging ataupun di dalam keinginan roh? Ini perbezaannya Tuhan, perbezaannya dari benar, dibenarkan oleh Allah dan hidup di dalam kebenaran.
Nah, apabila kita hidup di dalam keinginan daging, maka kita di luar daripada hidup benar. Dan apabila kita hidup di dalam kehendak Roh Kudus, maka kita hidup di dalam kebenaran. Ini yang dimaksudkan. Walaupun kita orang Kristen, walaupun kita orang percaya, tetapi kita hidup di luar Tuhan, hidup di dalam keinginan daging, yaitu bukan benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, saudara, perlu kita selidiki diri kita. Apakah kita hidup benar ataupun kita hidup di sebaliknya. Nah, hidup dengan mengenakan nilai-nilai Kristus atau mengenakan nilai-nilai dunia ini. Apakah kita hidup mengenakan nilai-nilai Kristus ataupun mengenakan nilai-nilai dunia ini? Ya, banyak orang Kristen yang hidup menurut dunia ini, nilai-nilai dunia, cara hidup dunia, yang walaupun mereka adalah orang Kristen. Apakah Tuhan mendengar doa mereka? Nah, hidup dengan mengenakan nilai-nilai Kristus ini yang Tuhan inginkan. Nah, jadi apabila kita ingin Tuhan melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita, kita harus memperbetulkan diri kita, ya, supaya mukjizat Tuhan akan terjadi. Banyak orang bertanya, mengapa saya berdoa tidak ada jawaban-jawaban? Mengapa saya tidak selalu saja di dalam keadaan susah? Mengapa saya selalu saja menghadapi masalah? Mengapa saya selalu saja menghadapi penderitaan seperti ini? Seharusnya kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Tuhan telah membenarkan kita setelah Dia mati di kayu salib. Tetapi Dia ingin supaya kita hidup benar di hadapannya, yaitu dengan cara hidup kita. Ya, di dalam penampilan hidup kita harus hidup benar. Ya, bukan oleh karena kita Kristen Tuhan mendengar, tidak. Banyak orang Kristen yang lebih jahat daripada orang yang non-Kristen. Kehidupan mereka, bagaimana mungkin Tuhan akan mendengar? Jadi ingin mukjizat Tuhan terjadi, saudara, kita harus koreksi diri kita dan melihat. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6 27, apa yang dihidupi seseorang di dalam kehidupannya sangat menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang di dalam kehidupan doanya. Ingat ini, saudara, apa yang dihidupi oleh seseorang di dalam kehidupannya sangat menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang di dalam kehidupan doanya. Paulus katakan, hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Karena Paulus telah diselamatkan, Paulus telah ditebus oleh Tuhan, Paulus telah dibebas oleh Tuhan. Nah, jadi sebelum hidup Paulus itu hidup di dalam Tuhan, dia hidup di luar Tuhan. Yang walaupun Paulus ini adalah seorang yang belajar daripada Taurat Tuhan, tetapi dia hidup di luar daripada kehendak Tuhan. Nah, jadi setelah Paulus ditangkap oleh Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat, maka dia hidup di dalam satu hidup yang baru. Dan itulah makanya dia katakan di dalam Galatia itu, apa yang dihidupi oleh seseorang itu di dalam kehidupannya sangat menentukan kemenangan dan kekalahan seseorang di dalam kehidupan doanya. Nah, jadi kalau kita menghadapi kesulitan, kita berdoa dan Tuhan tidak memberi jawabannya, dan kita harus lihat hidup kita, saudara. Kita harus kembali lihat pribadi kita. Jika kita ingin supaya Tuhan bekerja, supaya Tuhan mendengar doa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak diri kita, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Semakin seseorang itu menakluk dirinya di bawah otoritas firman Tuhan, tiap-tiap hari semakin besar manifestasi kuasa Allah di dalam dirinya. Ya, semakin Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya. Dan itulah makanya kita harus mendekati diri kita. Itulah makanya harus kita menguduskan hidup kita, supaya semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan melakukan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami mukjizat Tuhan jika hidup kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita akan mengalami Tuhan
apabila kita dekat dengan Tuhan. Ya, apabila kita dekat dengan Tuhan, apabila hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka Tuhan senang untuk mendengar kita, maka Tuhan senang untuk melakukan mukjizat-Nya untuk kita. Nah, jika kita jauh daripada Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat melihat mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Oleh itu saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan akan mendatangkan mukjizat Tuhan. Ya, akan mendatangkan mukjizat Tuhan. Itulah makanya Yakobus katakan, bila yakin didoakan, ya, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mengapa saudara? Karena kita hidup di dalam Tuhan, karena kita hidup di dalam Kristus, hubungan kita dengan Allah itu baik, dan itulah makanya kita menikmati berkat dan diberkati oleh Tuhan. Karena kehidupan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan kita dengan Allah itu baik, dan sehingga mukjizat Tuhan senang terjadi di dalam kehidupan kita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, apakah mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini? Kalau tidak, koreksi diri, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan ataupun sebaliknya? Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, saya pasti bahwa mukjizat Allah akan terjadi. Saya pasti bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi. Banyak orang yang ingin mukjizat tetapi hidup di luar Tuhan. Banyak orang yang menginginkan mukjizat tetapi kehidupan mereka itu di luar daripada kehendak Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita dapat melihat mukjizat Tuhan? Dan bagaimana mungkin Tuhan akan melakukan mukjizatnya jika kita jauh daripada Tuhan? Mukjizat tidak akan terjadi jika kita hidup di luar Tuhan. Ya, mukjizat Tuhan tidak akan terjadi saudara jika hidup kita itu di luar Tuhan. Ya, ingin melihat mukjizat, kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan akan memungkinkan mukjizat akan terjadi. Ya, apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka memungkinkan mukjizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat bahwa banyak orang-orang Kristen mengalami mukjizat Tuhan karena kehidupan mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Saya teringat pada waktu kami dalam pelayanan di dalam sebuah gereja, bagaimana Tuhan bekerja. Dan Dia bekerja melalui berbagai sudut. Ya, pada waktu kami mengadakan ibadah, bahkan di dalam KKR sebelum, dan kami telah membuat persediaan. Kami dekati diri kami dengan Tuhan. Kami bina hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan sehingga orang-orang lain mendengar, oh, begitu merdu suara kami dengar pastor daripada tempat kamu, rumah kamu. Dan bunyi keyboard yang sangat indah. Kami tidak main keyboard. Saya dan istri dalam praise and worship pakai gitar saja. Ya, gitar kami pun pada waktu itu ala-ala kadar saja. Tidak seperti yang ada pada hari ini. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Di dalam kami mempersiapkan diri untuk KKR itu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan. Sebelum perkara itu terjadi, mereka sudah melihat. Dan sungguh seperti mana yang mereka lihat telah terjadi setelah KKR itu terjadi. Saudara, bukan oleh karena kami adalah orang Kristen, tetapi kami telah membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami telah membina jembatan yang telah rosak itu kami bina dengan baik. Dan akhirnya Tuhan hadir di dalam KKR itu dan melakukan mukjizat. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan datang pada waktu itu dan beribadah bersama-sama kami di dalam KKR. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sangat diberkati, dan termasuk saya sendiri. Saya merasa diberkati setelah KKR itu telah terjadi. Saya kembali melihat bagaimana mukjizat-mukjizat itu terjadi, dan Tuhan memperingatkan kami, dan kami sekeluarga mengambil waktu dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami mengadakan doa sepanjang malam, dari malam sampai pagi, untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, itulah makanya saudara, kita harus bina hubungan kita. Jika kita ingin
ingin melihat mujizat Tuhan, bina hubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan bersungut-sungut tak kala kita menghadapi masalah, bersungut, sakit, penyakit, bersungut. Itu bukan jalan penyelesaian untuk kita. Jalan penyelesaian dan ingin melihat mujizat, bina hubungan dengan Tuhan. Bina hubungan dengan Tuhan. Mujizat tidak akan terjadi jika kita hidup di luar Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan akan memungkinkan mujizat akan terjadi. Semakin kita menunduk diri kita di bawah otoritas firman Tuhan, semakin besar manifestasi kuasa Allah di dalam diri kita. Langkah yang kedua adalah miliki iman. Ya, tadi langkah yang pertama adalah doa yang benar. Dan langkah yang kedua ini adalah miliki iman. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan jadi langkah yang kedua untuk melihat mukjizat dalam doa kita adalah miliki iman. Miliki iman. Nah, setelah kita dapat melihat hidup kita untuk menundukkan daging, ya, kita dapat melihat hidup kita untuk menundukkan daging kita dan hidup di dalam keinginan roh. Di sisi yang lain kita perlu miliki iman. Ya. Di sisi yang lain kita perlu memiliki iman. Karena iman itu sangat penting bagi kita. Karena iman itu adalah jawaban doa kita. Dan iman itu sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Ya, bukan hanya kita hidup membina hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita harus memiliki keyakinan. Kita harus memiliki iman. Dan supaya Tuhan bekerja dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita tidak boleh dengan sikap yang ragu-ragu ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Karena orang yang bimbang tidak memperoleh apa-apa, kata firman Tuhan. Ya, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak seharusnya ragu-ragu. Kita harus memiliki iman yang sungguh. Tak kala kita ingin Tuhan melakukan mukjizat, kita harus datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Ya, jangan ragu-ragu. Apakah Tuhan menjawab doa saya ataupun tidak? Ya, kita harus dengan iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Dan inilah yang kita harus miliki sebagai orang Kristen. Miliki iman. Iman adalah keyakinan bahwa Yesus dapat dan sebuah pengharapan bahwa Yesus akan menolong. Sebab iman berarti percaya bahwa Allah itu nyata. Iman berarti percaya bahwa Allah itu nyata. Itulah makanya kita berhadapan dengan Tuhan dengan iman, mempunyai iman dan mempunyai percaya dan pengharapan di dalam segala sesuatu yang kita gumuli. Dalam Galatia 3:11, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan jika kita benar di hadapan Tuhan dan hidup kita itu adalah hidup ya benar di hadapan Tuhan, maka kita harus memiliki iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat yang ke-17, iman adalah prinsip hidup orang yang percaya. Yang berbicara bahwa iman itu, kata Paulus, adalah prinsip orang percaya. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar kita mengatakan bahwa saya percaya, tetapi kita harus meyakinkan bahwa Tuhan mampu melakukannya untuk kita. Semua yang kita lakukan harus disertai dengan iman. Apapun yang kita lakukan, saudara, baik kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan telah mendengar doa kita, bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Ya, kalau kita berdoa berseru kepada Tuhan, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, Tuhan akan mendengar doa kita.
Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang berdoa dengan iman. Karena iman dan doa adalah prinsip bagi setiap orang yang ingin mengalami mukjizat Tuhan. Jika kita ingin mengalami mukjizat Tuhan, maka kita harus hidup di dalam doa dan yang hidup di dalam iman. Karena hidup di dalam iman dan hidup di dalam doa adalah prinsip orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Abraham dan Elia. Abraham dan Elia adalah contoh kehidupan orang-orang yang luar biasa karena mereka memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya mereka menjadi orang percaya, tetapi mereka memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan dan mereka hidup di dalam doa. Dan inilah yang mereka lakukan dan juga yang harus kita contohi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan, yang hidup diberkati oleh Allah. Nah, jika kita ingin memiliki hidup yang diberkati, hiduplah sama seperti Abraham dan Elia, agar kita hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Dan juga tantangan dan masalah akan selalu ada selama kita hidup di dalam dunia ini. Tantangan, masalah senantiasa ada, saudara. Selagi kita hidup di dalam dunia ini, siapapun kita akan berhadapan dengan tantangan. Kita berhadapan dengan masalah. Jangan katakan kita orang biasa-biasa. Jangan kita katakan kita orang yang belum mengenal Tuhan. Sedangkan orang yang mengenal Tuhan juga akan berhadapan dengan masalah, dengan tantangan. Yesus sendiri berhadapan dengan tantangan. Rasul-rasul berhadapan dengan tantangan. Siapalah kita sehingga kita tidak berhadapan dengan tantangan? Tantangan bukan sesuatu masalah. Tantangan adalah penuntun kita kepada Tuhan, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, apabila kita menghadapi tantangan, kalau tidak ada tantangan, maka hidup kita itu senang lenang, dan sehingga kita lupa Tuhan. Karena kita hidup mewah, baik, ya tidak ada masalah, tidak ada tantangan, dan akhirnya ke gereja pun tidak mau, berdoa pun tidak mau, doa makan pun tidak. Tetapi apabila kita ada tantangan, maka kita hari-hari menangis, hari-hari mencari Tuhan. Pengalaman istri saya di dalam pelayanan dia, ya luar biasa, berhadapan dengan orang yang banyak masalah. Apabila dia ceritakan orang yang dia layani itu berbagai-bagai macam masalah, saya tidak heran, saudara, mengapa mereka menghadapi hal seperti itu. Yaitu sebenarnya menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Apabila kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Kan? Banyak orang yang senang-senang tidak melupakan Tuhan. Dan masalah itu adalah penuntun kepada Tuhan. Nah, itulah makanya kita harus berdoa, saudara. Ya, berdoa, beriman kepada Tuhan, maka kita akan menjadi penolong bagi diri kita sendiri. Ya, tetapi jika kita berdoa dan melangkah dengan iman kepada Tuhan, maka kita akan menjadi penolong bagi diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Kepada kita yang punya masalah, kepada kita yang mempunyai persoalan, berdoalah, datanglah kepada Tuhan, dan itu akan menolong diri kita sendiri. Dan bagi saya secara pribadi, saya sangat sadar dengan hal itu. Tak kala saya menghadapi masalah di dalam kehidupan, saya datang kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, saya menangis-menangis, saudara, seperti anak-anak kecil. Dan di saat saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memulihkan, Tuhan menjawab doa. Dan ini yang sangat penting bagi kita. Tak kala kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, berdoalah, melangkahlah dengan iman kepada Tuhan, maka kita dapat menolong diri kita sendiri. Jangan harap orang lain mengangkat kita. Tidak salah kalau ada orang yang membimbing kita. Seperti istri saya, dia memiliki banyak klien, banyak orang yang dia bimbing. Anak yang kecil sampai kepada orang yang tua, sampai kepada orang yang satu langkah masuk ke kubur.
Ya, dia pernah membaptis orang yang sudah tua, yang mau masuk, yang satu langkah masuk kubur. Dan ini adalah pelayanan. Dan kalau kita lihat bahwa tidak ada orang yang dapat mengangkat kita, saudara, dan kita harus berdoa dan beriman kepada Tuhan, karena ini akan menjadi kekuatan diri kita. Baik jika ada orang yang seperti pelayanan istri saya, melayani orang yang seperti itu. Baik jika ada orang yang rela hati, membuka hati untuk melayani kita. Memang itu adalah tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Tetapi kadang-kadang itu terbiar dan tidak terlihat. Nah, tatkala kita berdoa dan beriman kepada Tuhan, saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, dapat menolong kita untuk bangkit sendiri. Dan saya tidak ada orang yang menolong. Setelah saya jatuh di dalam dosa, saya tidak malu untuk mengungkapkan, semua orang lari dari saya. Tidak ada orang yang dekat. Dan istri saya pun hampir-hampir lari. Dan anak saya pun hampir-hampir lari. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan ada di dalam mereka, dan mereka masih mengasihi saya, dan telah membawa saya kembali kepada Tuhan. Dan semua itu telah dikerjakan oleh Allah melalui doa dan iman kita. Dan sewaktu saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beriman, dan saya ada pada hari ini bukan oleh karena saya kuat, saudara. Ya, bukan oleh karena saya kuat, tetapi saya ada pada hari ini adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sungguh indah bagi saya. Ya, tidak ada peluang yang kedua, saudara, tetapi Tuhan memberi kepada saya peluang yang kedua. Dan saya berjanji kepada Tuhan untuk sampai akhir hidup untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin saya tidak diterima oleh orang lain, dan saya tetap melayani Tuhan. Setidak-tidaknya di dalam doa saya dapat melayani Tuhan. Dan itulah harapan saya. Dan dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan iman dan doa yang sungguh, maka kita akan melihat mukjizat Tuhan. Dengan doa dan iman yang sungguh, maka Tuhan akan menyatakan mukjizatnya kepada kita. Maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya bagi kita. Maka Tuhan akan mengerjakan mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita yang tidak pernah kita pikirkan. Banyak orang katakan kepada istri saya, oh puji Tuhan pastor, saya begini-begini mengalami yang begini-begini, luar biasa. Itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan, karena kamu percaya dan beriman kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mengalami, dilayani, puas dilayani, tetapi tidak mengalami, karena mereka tidak ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Mereka tidak mau bekerja sama dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan tidak mau menyatakan mukjizatnya kepada mereka. Karena mungkin kalau mereka melihat mukjizat, mungkin mereka katakan itu adalah daripada alias dan dukun. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan mau melihat jika kamu mempunyai kesungguhan kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan mukjizatnya kepada kamu. Jadi doa dan iman sangat-sangat menuntun kita. Dan kesimpulan, apakah saat ini kita sedang bergumul menantikan terjadinya mukjizat di dalam keuangan, usaha, kesehatan, dan keluarga yang belum diselamatkan? Apakah kita masih menanti mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi? Ya, apakah kita datang dalam pergumulan menanti terjadinya mukjizat di dalam keuangan kita, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, di dalam keluarga kita yang belum percaya dan beriman kepada Tuhan? Ingat saudara, bahwa mukjizat yang terbesar adalah jika orang yang berdosa diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah mukjizat yang paling besar. Apabila seseorang itu telah menerima Tuhan, itu adalah mukjizat yang luar biasa. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Tak kala kita percaya kepada Tuhan. Ingat, jangan hanya menunggu, jangan hanya
berharap tanpa melakukan apa-apa. Karena iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, adalah mati. Jangan hanya melihat, jangan hanya menunggu, tetapi kita harus membuat tindakan. Kita harus membuat langkah yang positif. Untuk melihat mukjizat Tuhan, kita harus hidup di dalam doa. Kita harus membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh itu, mulailah dengan apa yang kita mampu lakukan, yaitu berdoa dengan iman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh itu, mulailah dengan apa yang kita mampu lakukan, yaitu doa. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar, kata firman Tuhan Yakobus, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mengapa saudara? Karena Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan akan melihat siapa diri kita. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk berusaha memperjuangkan hidup yang berkenaan kepada Tuhan, agar doa-doa kita didengar oleh Allah dan mukjizat-mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang saya telah bawa untuk kita pada pagi ini, dan saya membawa istri saya untuk menaikkan satu pujian, yaitu berkenaan dengan doa, yaitu sebuah lagu yang bertajuk Doa di Dalam Kamar. Mengapa doa di dalam kamar, saudara? Karena kamar adalah tempat yang sepi, sunyi, tidak ada orang. Dan jika kita mau berdoa bebas di hadapan Tuhan, buatlah satu kamar doa di rumah-rumah kita, dan agar kita dapat berdoa secara bebas kepada Tuhan. Kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, memohon dalam hidup. Doa tenteramkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa.
dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu engkaulah pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud. Mohon bimbingan dalam hidupku, doa tenangkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, doa terang di hidupku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tenangkan jiwaku, doa teguhkan imanku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku, doa terangi hidupku, hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Dalam Yesus aku berdoa. Dalam Yesus aku berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah adalah doa kami ya Tuhan. Karena kami sadar siapa diri kami, dan kami datang kepadamu dengan doa dan iman dan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam doa, di dalam iman kami, Tuhan melakukan mukjizat-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita telah pun mendengar firman Tuhan, dan mari kita berdoa untuk doa penutup dan doa pemberkatan. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas berkat pimpinan-Mu telah menyertai kami. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang pada hari ini telah berbicara kepada kami tentang kuasa doa dan percaya dan iman kepada Tuhan akan mendatangkan mukjizat. Dan kami berdoa supaya Tuhan melakukan ya Tuhan mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Setiap orang yang mendengar kami pada hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, apapun masalah hidup mereka, apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan Engkau jamah mereka, beri kekuatan kepada yang lemah, beri kesembuhan kepada yang sakit, beri penghiburan kepada yang susah ya Tuhan, beri
Beri kekuatan kepada setiap pribadi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Engkau menyertai kami, Tuhan Engkau memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan akan terus berbicara, firman-Mu terus bekerja di dalam kami. Yang walaupun hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara, biarlah Roh Kudus Tuhan akan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan telah penuh dengan sukacita dan penuh dengan kesyukuran. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kamu berada, dan Tuhan akan menyertai, memimpin dan menuntun dan memberkati hidupmu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Sampai di sini sahaja ibadah kita hari ini. Terima kasih karena menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah hari ini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.